Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. It's long time to see you. Selamat pagi semuanya, anak-anak yang ibu rindukan hari ini. Untuk kelas 11, welcome back to English classes. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris. Today we are going to learn about personal letter. Jadi hari ini kita akan belajar tentang yang namanya surat pribadi. Kata kuncinya adalah personal letter. Jadi letter itu namanya artinya dalam bahasa Indonesianya surat pribadi. Oke. Yang pertama ada objectives, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, hari ini kita harus punya tujuannya. Tujuan pembelajaran hari ini kita itu apa? Yang pertama itu mengidentifikasi fungsi sosial, kemudian struktur teks, unsur kebahasaan dalam surat pribadi. Yang kedua, membedakan berbagai jenis dari personal letter atau surat pribadi. Yang ketiga, memahami arti kontekstual dalam personal letter atau surat pribadi. Dan yang keempat, gimana sih caranya nulis sebuah surat pribadi. Oke, selanjutnya kita lari ke apa sih pengertian dari surat pribadi itu? Nah, jadi surat pribadi ini ditulis untuk seseorang yang kita ketahui. Contohnya keluarga kita atau sahabat kita. Jadi kalau yang kita nggak tahu, kita nggak mungkin nulis surat ya. Oke, selanjutnya common purpose. Common purpose di sini adalah tujuan biasanya menulis surat pribadi itu ada 3 hal. Walaupun sebenarnya ada lebih, tapi ibu membatasi hanya 3 saja. Yang pertama, to tell good news atau bad news. Jadi untuk memberitakan berita baik ataupun sebaliknya. Yang kedua, to tell the experience atau activities. Jadi untuk menceritakan pengalaman atau kegiatan-kegiatan. Dan yang ketiga, surat pribadi itu ditulis untuk apologizing atau giving advice, meminta maaf atau bahkan memberikan nasihat. Oke, selanjutnya ya, di sini sudah ada structure of personal letter atau struktur dari surat pribadi itu. Ada apa aja sih? Ada 4. Jadi surat itu biasanya strukturnya ada 4. Yang pertama ada heading. Heading di sini terdiri dari 1 alamat penulis surat di mana, kemudian tanggal menulis surat tanggal berapa. Kemudian yang kedua ada salutation. Salutation itu salam ya, teman-teman. Salam itu misalnya diawali dengan kata dear, dear Rika Permata, dear Mister siapa, dear Mrs. siapa gitu ya. Yang ketiga ada body. Body ini artinya adalah tubuh teks atau isi surat. Dan yang keempat ada closing. Closing ini penutup ya teman-teman. Penutup itu biasanya dengan kata-kata penutup. Kemudian ada juga kata sincerely, hormat saya. Ada tanda tangan atau signature. Dan yang terakhir ada biasanya juga ada kata P.S nya. Atau dalam bahasa Indonesianya N.B. Nambah gitu ya, informasi tambahan. Oke, jenis dari surat pribadi biasanya melibatkan 4 hal. Yang pertama, surat pribadi itu tertulis apabila ingin mengucapkan terima kasih. Yang kedua, membagikan informasi kepada teman, kepada sahabat, kepada keluarga. Yang ketiga, biasanya congratulations atau mengucapkan selamat terhadap sebuah prestasi baru, mendapatkan bonus misalnya. Yang keempat, hanya share important events atau membagikan kegiatan-kegiatan yang ingin dibagikan. Nah, tibalah kita ke contoh atau example of private letter. Di sini sudah ada contoh dari surat pribadi. Oke, kita fokus ke bagian 1. Ya, seperti yang ibu tadi sampaikan bahwa di bagian pertama struktur teks itu ada yang namanya heading. Heading itu betul sekali ada alamat penulis, ada juga tanggal menulis ya. Di sini alamatnya mana? Barcelona. Tanggalnya 27 Agustus 2010. Oke, yang kedua, nah di sini sudah ada kata Dear Giovanna. Nah, di sini Dear Giovanna di sini masuknya ke dalam bagian apa tadi? Salutation atau salam karena cirinya ada kata dear ya. Oke, sekarang kita fokus ke bagian 3. Long time since we last caught up with each other's news katanya ya. Di bagian 3 itu iya betul sekali. Jadi ini adalah
kata-kata sebelum kita menuju ke body surat. Jadi di bagian 3 menjelaskan bahwa sudah lama sekali semenjak kita tidak bertemu katanya ya, sudah lama sekali. Nah di bagian 4 ini adalah isi suratnya teman-teman. Kalian bisa baca nanti isinya lumayan panjang ya. Kemudian dicari tahu apa sih maksudnya dari bagian 4. Tapi yang jelas itu adalah bagian body of the text atau tubuh atau isi surat. Dan di nomor 5 teman-teman ada kalimat yang mengatakan seperti ini, I cannot wait to see you again. Nah di nomor 5 ini yang dimaksudkan dengan closing. Closing itu adalah kalimat penutup, kemudian biasanya cirinya ada signature, ada tanda tangan. Nah di sini ada lots of love dan yang terakhir yaitu Beatrice, yaitu pengirim suratnya. Nah untuk surat kita jangan sampai terkecoh bahwa surat itu biasanya kalau surat itu ditujukan untuk siapa itu ada di atas dan siapa yang nulis surat itu ada di bawah. Contohnya di sini surat ini untuk siapa? Itu nama yang di atas yaitu Giovanna dan siapa yang menulis surat yang di bawah yaitu Beatrice. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian terakhir. Nah, untuk dalam masa pandemi ini belajar dengan Ibu Rika mungkin tidak lama ya teman-teman. Yang pertama karena kuota juga, nanti alasannya banyak kuota yang digunakan. Oke, sekarang kita review. Hari ini kita belajar apa sih? Nah, hari ini kita belajar tentang teks yang namanya surat pribadi. Surat pribadi ini di review ada 3 soal nih yang harus kalian isi atau teman-teman isi di Google Classroom nanti. Isinya pilihan ganda ya teman-teman. Jadi kalian cukup menuliskan A, B, atau C isinya. Nomor 1 soalnya adalah a personal letter is addressed to bla 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 bla. Sebuah surat pribadi ditujukan untuk siapa nih? A, a friend, B, a company, C, a stranger. Yuk dicari tahu apa sih artinya. A friend itu teman kalau jelas ya. B, company apa, stranger apa. Oke, sekarang lanjut nomor 2. Nomor 2 pertanyaannya adalah which one is not the purpose of writing. Jadi yang mana yang bukan tujuan menulis surat di bawah ini. Oke, jadi teman-teman pilih salah satu. Apakah A, to tell experience, untuk memberitahukan pengalaman, B, to complain, untuk komplain sebuah produk, yang C, untuk menceritakan berita baik. Oke, pilih salah satu, A, B, atau C ya. Nomor 3, which one is the beginning part of personal letter? Jadi yang mana nih bagian pertama dalam surat pribadi? Apakah A, heading, B, body, C, closing? Ya teman-teman cukup jawab A, B, atau C. Oke teman-teman, untuk bahasa Inggris Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas perhatiannya. Salam rindu untuk keluarga kalian di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan yang sehat, jangan berkerumun, jangan lupa pakai masker, dan yang terakhir jangan lupa untuk tetap belajar. Thank you for your attention. I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.